Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, MyIlkom terbuka, santun, dan kritis akan menemani Anda. Bersama saya, Nabila Ramadhani, kita ikuti MyIlkom selengkapnya. Baik, para audiens, telah hadir dua narasumber hebat kita yang akan mendiskusikan mengenai personal brand and social media, yaitu yang pertama ada, untuk narasumber pertama kita ada Ibu Diah Rahmiastuti. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam Nabila. Bagaimana Ibu, kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, walaupun sebenarnya hari ini agak sedikit kurang ini ya. Ya, cuacanya seperti yang kita lihat sekarang ini pancaroba ya. Jadi naik turun imun kita ya. Iya, betul. Semoga Ibu selalu dalam kesehatannya Ibu. Amin, 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 amin. Nabila sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua juga sehat ya. Baik, untuk narasumber kedua kita ada influencer dari jurusan jurnalistik, Teh Rike Melani. Halo Teh Rike, selamat malam. Halo Teh Rike, apa sudah bersama kita di ruang Zoom? Baik, mungkin Teh Rike ada kendala. Bisa ditunggu sebentar ya. Halo Teh Rike. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Rike gimana nih kabarnya? Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo Nabila, halo Ibu Diah. Halo Rike, apa kabar? Ini Bumil ya? Semoga sehat selalu ya Teh Rike ya. Bumil cantik ini, Bumil cantik. Jadi malu. Ini kayaknya agak delay gitu ya ini. Bentar dulu. Tapi sudah normal. Udah baik lagi. Nah, iya. Tadi mahamnya beda. Baik, sebelum kita lanjut pada diskusi malam ini, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Saat ini, branding tidak hanya dibutuhkan untuk sebuah instansi atau lembaga saja, melainkan juga pada diri seseorang yang dapat dilekatkan atau yang biasa disebut sebagai personal branding. Nah, personal branding ini dapat dilakukan sesuai ketertarikannya masing-masing. Pemanfaatan media sosial sebagai upaya membangun personal branding menjadi salah satu pilihan tepat, melihat bagaimana banyak orang yang akhirnya memiliki reputasi yang meningkat, dan rata-rata orang melihat orang lain melalui media sosialnya. Baik, para audiens, kita masuk pada sesi diskusi malam ini. Pertanyaan pertama mungkin kita arahkan terlebih dahulu ke Ibu Diah Rahmiastuti. Menurut Bu Diah sendiri, apa definisi dasar dari personal branding? Dan apakah sama personal branding atau citra diri dengan dalam kutip pencitraan gitu? Soalnya kita kan sering banget nih, misal saya melakukan sesuatu terus orang ngelihat saya kayak, ih itu mah pencitraan banget sih gitu. Jadi apakah sama gitu personal branding dengan pencitraan? Baik, silakan Ibu.
Oke, terima kasih Nabila. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang personal branding ya, sekarang ini siapa sih semua orang yang tidak melakukan personal branding ya? Saya pribadi juga melakukan personal branding. Nabila pun mungkin melakukan personal branding. Nah, Teh Rike ini personal brandingnya kuat banget ya. Makanya sekarang jadi terkenal dengan influencer gitu kan. Jadi kalau bicara tentang personal branding, kita bicara tentang ini memang ada kaitannya dengan citra. Jadi bagaimana kita membangun citra diri kita dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya sekarang dengan adanya media sosial. Nah, jadi kalau berbicara tentang personal branding itu sendiri, ini merupakan cara bagaimana kita mampu untuk memasarkan diri kita ke apa namanya kepada orang lain, jadi supaya kita itu bisa dikenal gitu ya. Dan banyak sekali contoh contoh orang-orang yang melakukan personal branding. Salah satunya adalah kalau teman-teman ya sekarang aja kayak ustadz-ustadz gitu ya, teman-teman kalau misalnya klik deh misalnya kalau misalnya mendengar kata Ustadz Hanan Attaqi, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada dalam persepsi kita? Apa yang kita citrakan, yang kita kesankan untuk sosok Ustadz Hanan Attaqi? Terus ketika kita mendengar nama Rike gitu ya, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada di dalam kesan kita? Apa yang ada yang citra yang dimunculkan oleh sosok Rike ini gitu. Terus juga ketika berbicara tentang Raffi Ahmad gitu ya. Bicara tentang siapa lagi sekarang itu teman-teman kalau yang lihat TikTok ya, sosok Lala kecil gitu ya. Itu brandnya sekarang itu sudah ada. Dengan brand yang paling melekat dari diri Lala itu kan adalah dengan apa namanya dengan kelucuannya dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kalau misalnya belum nonton bisa dilihat ya di TikTok ya. Jadi artinya berbicara tentang personal branding, memang kita tidak akan terlepas dari yang namanya citra. Karena itu memang adalah salah satu cara bagaimana kita mampu untuk mencitrakan diri kita. Kan personal branding itu adalah kesan gitu ya. Nah kalau berbicara tentang pencitraan, itu kembali lagi kepada masing-masing perspektif gitu ya. Karena memang ada orang yang menganggap bahwa personal branding mah pencitraan gitu. Terus ada yang menganggap bahwa personal branding apa namanya kayak misalnya Bu Diah mah pencitraan di media sosial gitu. Ya itu memang sih tergantung dari perspektif masing-masing gitu. Cuma memang kalau bicara personal branding pasti akan bicara tentang citra. Nah, teman-teman kalau lihat salah satu tulisan ya Bezos ya. Ini salah satu seorang pengusaha terkaya di dunia ini menyebutkan bahwa personal branding itu apa yang dikatakan orang tentang kita ya. Ketika kita misalnya gini, apa sih yang ingin dikatakan tentang Bu Diah gitu kan? Bu Diah itu adalah MC, trainer, dosen. Nah, apa yang dimunculkan? Maka saya memunculkan. Kenapa orang mengesankan seperti itu? Karena memang itu yang saya munculkan, itu yang saya tunjukkan. Jadi orang nggak ada yang mengesankan saya itu adalah penyanyi, nggak ada. Beda sama Teh Rike ya. Kalau Teh Rike itu dikesankannya sebelum sekarang terkenal dengan influencer, dulu itu dengan suara merdunya itu. Dan saya salah satu orang yang ngefans ya waktu lagi kuliah dulu sempat sempat dulu kata teman-teman itu penyanyi Bu, penyanyi kata, wah ternyata suaranya bagus banget dan saya suka banget dengan suaranya gitu. Jadi artinya kalau seorang Bu Diah itu tidak akan dikesankan sebagai seorang penyanyi karena memang saya tidak mengesankan diri saya seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bicara personal branding, kita pasti akan berbicara tentang citra. Jadi ini adalah apa ya? Adalah cara kita untuk memperkenalkan siapa sih diri kita kepada publik gitu. Sehingga pada akhirnya kita memiliki value gitu. Kita memiliki tentang sesuatu yang mampu untuk dikesankan dan itu pasti akan berkaitan dengan yang namanya citra gitu loh Nabila. Berarti personal brand tadi kalau misalnya membahas tentang pencitraan gitu, kata pencitraan, itu kembali ke perspektif masing-masing. Ya, sebenarnya kalau kata pencitraan itu konotasinya agak negatif ya. Iya, nah Kayak itu dia. Kayak teman-teman kan misalnya ngelihat salah satu program televisi gitu ya. Wah pencitraan nih gitu kan, oh kenyataannya enggak gitu. Nah sebenarnya memang itu sih tergantung dari perspektif masing-masing. Cuma memang kalau bicara branding itu pasti akan bicara tentang apa namanya bagaimana sesuatu itu dikesankan gitu, dimunculkan tentang sesuatu itu gitu. Dan pasti akan berkaitan dengan citra itu.
Baik, baik. Oke, menarik sekali gitu. Mungkin kita alihkan dulu ke Teh Rike gitu. Nah, Teh Rike ini kan sekarang sebagai sosial media influencer gitu. Nah, dulu juga Teh Rike memulai di awal juga dikenal tadi seperti yang Budiah bilang sebagai penyanyi gitu, dan aku juga ngeliat gitu di TikTok Teh Rike nyanyi dan itu benar-benar bagus banget. Aku kayak, oh iya ini Teh Rike gitu, wow keren banget. Merdu banget suaranya ya Nabila Banget, ya. banget banget. Bahkan ikut salah satu acara TV kalau nggak salah ya Teh. Ya, dari situ gitu. Apa sih yang akhirnya awalnya gitu memotivasi Teh Rike sampai akhirnya memutuskan untuk membangun personal brand melalui akun media sosial Teh Rike gitu. Silakan. Oh. Kalau aku sendiri karena merasa emang dari kecil suka nyanyi, kayak yang berbau musik, alat musik itu suka. Kayak kan kalau kita menyukai sesuatu itu, kalau bisa sih sesuai cari tempat yang membuat kita nyaman, yang bisa berkembang juga. Dan kebetulan aku juga masuk jurnal ilmu komunikasi gitu. Aku merasa, wah ini tuh aku belajar lebih dalam tentang media, fungsi media gitu. Kayaknya ini emang platform yang tepat, apalagi sebelumnya tuh sebenarnya aku cover-cover kan di dalam kelas tuh yang awal naik tuh aku nyanyi di kelas, dan selama COVID itu semua tuh memang nggak apa ya, nggak bikin aku tuh udah punya personal branding mungkin ya, kalau kalau kita tahu definisi personal branding yang sebelumnya udah dijelaskan sama Budiah. Jadi memang itu tuh melekat sama kita. Aku nyanyi di kelas itu ternyata euforia orang melihat aku tidak seramai ketika aku bernyanyi di tempat lain. Makanya aku pun coba beralih, kayak, tapi aku tetap suka nyanyi kok, aku tetap suka nyanyi itu nggak hilang dalam diri aku. Cuma jadi aku coba lagi deh gimana caranya aku tetap bertahan, karena kan namanya di sosmed itu bersaing ya, orang tuh pasti ada muncul orang-orang baru, muncul juga berita-berita baru. Gimana caranya kita tuh bisa tetap menjadi trendsetter, gimana caranya kalau bahasa yang lebih merakyatnya lapak kita tuh tetap ramai gitu. Dan itu yang sedang aku lakukan dari dulu sampai sekarang. Ombaknya itu kerasa banget. Dan kalau dibilang dunia medsos itu seru apa enggak, seru sih, karena orang-orang seperti aku tuh memang butuh platformnya. Untuk sosmed itu cocok buat aku dan orang-orang pegiat seni gitu sih. Berarti keren banget ya Teh Rike nih udah tahu hobinya apa, terus ada platform yang bagus, media sosial dimanfaatkan gitu oleh Teh Rike. Jadi kayak berbeda gitu. Mungkin ada banyak orang yang hobinya juga sama nyanyi, tapi ada yang mungkin memendam untuk diri sendiri untuk sekedar hobi aja, ada yang memang jadi kayak Teh Rike gitu, menampilkan di media sosial. Seperti itu ya Teh? Iya, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya kepake banget sih kalau kita nggak seputar seni aja. Sekarang itu kalau aku lihat sendiri di TikTok itu kan beragam ya, orang nggak cuma nyanyi. Yang awalnya TikTok itu kan karena aku juga kebetulan main di TikTok nih. TikTok itu nggak yang awalnya image-nya itu negatif, dance gitu. Sekarang tuh luas, kayak bahkan banyak tips-tips untuk masuk kuliah, ada tips buat ya apapun itu, luas. Jadi kayak menurut aku kalau kita main medsos, kita juga nggak mesti bertahan di situ, kita harus kembangin terus dan mengikuti perkembangan zaman juga. Insya Allah sih bakal bisa mencapai target kalau kitanya bergerak. Yang penting tuh bergerak. Wow, keren banget nih. Oke, kita alihkan lagi ke Ibu Diah gitu. Tadi kan Bu Diah udah membahas tentang definisi dasar, terus juga perbedaan antara personal branding dengan pencitraan gitu. Nah, sekarang teman-teman juga mungkin yang di sini para audiens pada pengen tahu nih, apa aja sih sebenarnya tahap-tahap dalam membangun personal branding itu. Silakan Bu Diah. Ya, jadi kalau misalnya tadi teman-teman bicara tentang personal branding, apalagi sekarang media sosial ini bisa menjadi salah satu alat ya, alat untuk melakukan personal branding. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap corona ini adalah satu bencana dan teman-teman mati gaya, itu sebenarnya salah.
Jadi bagaimana ya, kayak Rike sendiri juga kan ini bisa memanfaatkan media sosial gitu. Bukan hanya YouTube, bukan hanya Instagram, tapi juga ada TikTok. Apalagi kalau TikTok sekarang juga itu sudah bertransformasi sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya joget-jogetan. Kalau dulu kan cuma joget-joget aja gitu. Sekarang ini banyak konten-konten yang menarik gitu. Banyak hal-hal yang sifatnya positif. Nah, itu adalah salah satu media, channel, alat yang bisa dilakukan untuk melakukan personal branding. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan personal branding, yang pertama kali perlu diperhatikan adalah teman-teman berani untuk menunjukkan rasa percaya diri. Jadi berani dan percaya diri itu adalah poin penting. Kalau kita nggak berani, nggak pede, personal branding itu tidak akan ada. Sebagus-bagusnya teman-teman nyanyi, suaranya mau bagusnya kayak gimana, kalau tidak dipublish, tidak dipublikasikan, teman-teman tidak pede cara menyanyikannya, itu orang nggak akan kenal. Gitu ya. Teman-teman mau dikenal sebagai MC, tapi teman-teman nggak pernah pede untuk share kegiatan-kegiatan saat teman-teman MC. Entah itu mau MC wedding, entah itu mau MC formal, entah itu MC non formal, entah itu teman-teman saat melakukan kegiatan-kegiatan apapun itu gitu ya. Jadi intinya adalah yang pertama kali teman-teman berani untuk menunjukkan siapa diri kita dan percaya diri. Ya, itu kunci utamanya. Apapun itu, kalau kita pede itu akan kelihatan keren. Sama halnya ketika teman-teman berpakaian. Ada orang yang pede menggunakan baju atau pakaian atau jilbab warna merah. Ada yang enggak. Saya salah satu orang yang pede untuk menggunakan warna merah. Saya bisa dari atas sampai bawah itu merah semua. Dan merahnya tuh bukan main-main, merah menyala gitu ya. Saya pede. Terus orang-orang pasti bilang gini, beda ya Bu Dia kalau udah pakai merah itu auranya keluar katanya. Kenapa? Itu karena pede gitu ya. Ya panjang Muhaimin ya. Tapi kalau misalnya yang nggak pede, Nabila nggak pede nih untuk menggunakan pakaian berwarna merah, itu akan terlihat kalau dia nggak pede itu nggak muncul, nggak keluar gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin membangun personal branding, teman-teman punya kreativitas, teman-teman punya potensi, karena saya yakin setiap orang itu mempunyai potensi. Tidak ada yang dilahirkan tanpa potensi, apapun itu. Mau itu dalam bentuk dia memiliki suara yang bagus, entah itu dia memiliki skill yang berbeda-beda gitu ya, entah itu teman-teman dalam bidang desain dan lain sebagainya, bahkan hanya cuap-cuap dan lain sebagainya. Itu potensi itu pasti ada, menulis dan lain sebagainya. Nah, potensi yang ada di dalam diri kita ini itu dikembangkan dan dipublish gitu loh. Dipublikasikan. Nah, ketika mempublikasikan ini kan kita perlu adanya keberanian dan adanya rasa percaya diri. Jadi, selain berani, percaya diri, kenali potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi, potensi kita apa sih? Saya tidak bisa menyanyi, tidak sebagus Rike suaranya. Tapi saya memiliki potensi yang lain. Saya bisa untuk mengembangkan suara untuk menjadi MC misalnya. Public speaking, lebih kepada public speaking. Makanya orang-orang kan mengenal saya lebih kepada MC, trainer, dosen gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan public speaking itu Bu Diah gitu kan. Nah, jadi artinya kenali dulu potensi kita, jangan memaksakan sesuatu yang misalnya apa sih namanya yang gitu ya. Maksudnya yang memaksakan saya kalau memaksakan nyanyi gitu terus saya share yang ada saya diketawain orang gitu kan karena suara saya tidak sebagus Rike gitu. Jadi artinya ketika kita sudah mengenali potensi yang ada di dalam diri kita, entah itu apapun itu ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk membangun rasa percaya diri kita. Lalu kita share, terus juga jangan lupa untuk membangun relasi. Nah, yang terpenting ini adalah kreatif dan inovatif. Inovasi ya, kreatif dan inovasi. Tadi yang Rike bilang ketika bergelut di dunia media sosial itu kita harus survive ya jangan sampai karena itu pertarungannya sangat luar biasa gitu. Rike adalah salah satu orang yang concern di media sosial, makanya sekarang dia menjadi influencer gitu ya. Endorse-nya banyak banget. Kemarin nikah endorse ke jadi kayak misalnya saya orang yang tidak concern di media sosial, saya tidak akan menjadi influencer gitu. Karena memang dunia saya adalah dunia akademisi. Jadi artinya di sini adalah
ketika kita sudah mengenali potensi yang ada di dalam diri kita, jangan lupa untuk dipublish, terus juga bangun relasi kita, ya, bangun relasi yang ada, terus juga teman-teman konsisten. Jadi jangan besok misalnya share, misalnya besok Nabila share-nya nyanyi, besok Nabila share-nya ini lagi, nggak konsisten gitu. Jadi orang bingung, ini Nabila sebenarnya apa gitu ya, mau membangun apa gitu kan. Jadi image yang dimunculkannya itu nanti akan berbeda gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman ketika mau di YouTube pasti rata-rata nyarinya Ustadz Anan Attaqi kalau yang muda-muda yang gaul-gaul gitu ya. Kenapa? Karena yang ada dalam persepsi teman-teman, yang ada dalam kesan yang dimunculkan oleh Ustadz Hanan Attaqi itu adalah Ustadz gaul gitu loh. Cara penyampaiannya itu tidak menjudge gitu kan anak-anak sekarang gitu, yang artinya masuk kepada anak-anak sekarang, makanya disebutnya Ustadz gaul. Kayak dulu almarhum Uje gitu ya, itu kan disebutnya sebelum ada Ustadz Hanan Attaqi itu kan disebut sebagai Ustadz gaul gitu. Terus ada yang disebut dengan, kalau misalnya kita mau bicara tentang hadis gitu kan, ceramah tentang hadis itu pasti carinya Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi artinya teman-teman itu adalah brand yang dimunculkan oleh mereka. Nah, itu konsisten karena mereka konsisten gitu ya. Jadi Nabila, kalau misalnya Nabila ingin membangun personal branding apalagi di media sosial ya, saat ini kan sangat platform yang sangat mudah untuk dijangkau, terus juga murah, cuman memang di sini dibutuhkan kreativitas dan juga inovasi. Kalau nggak kreatif, nggak inovatif, ya udah tergerus gitu ya. Saya punya YouTube. Nah, konsistensi ini yang perlu gitu ya, yang perlu dibangun. Saya nggak konsisten. Saya bikin YouTube seenak dewe gitu kan. Saya bikin YouTube gimana waktu saya gitu, gimana kahayang saya gitunya. Ketika ada waktu senggang baru saya bikin YouTube, tong boroning bikin YouTube namanya melayani mahasiswa geng geseliur gitu kan. Jadi artinya di sini ketika kita konsisten, maka personal branding itu nanti akan muncul gitu. Jadi satu ya, teman-teman berani, percaya diri, gali potensi yang ada di dalam diri kita, membangun relasi, terus juga konsisten, kreatif, dan inovatif. Gitu Nabila. Baik. Wah, itu ilmu yang mahal banget tuh tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dia gitu. Jadi sebenarnya selain kita kalau percuma aja gitu ya Bu, berarti kalau kita udah tahu nih misalnya potensi kita tapi kita nggak berani untuk show up gitu. Sama aja berarti ya Bu. Ya iya atuh, nanti orang tidak mengenal Nabila atuh hari kitu mahnya. Apalagi sekarang itu ya kayak misalnya teman-teman siapa sih yang nggak kenal Zidan gitu sekarang kan, dari penyanyi di Jogja yang hanya dulunya kan cuma itu, tapi karena konten di TikTok itu selalu muncul dan dia dengan PD-nya. Padahal kan orang kalau misalnya awalnya itu jangan salah, saya melihat komentar, saya paling senang lihat komentar netizen ya kalau di TikTok itu pokoknya beraneka ragam lah gitu ya. Itu pertama-tama waktu Zidan muncul itu dia dibilangin yang terlalu over confident gitu kan, apa sih namanya suka dibilang suka ada body shamingnya gitu ya dan lain sebagainya. Tapi dia konsisten gitu loh, dia konsisten, dia pede dan dia tetap untuk memunculkan suaranya yang bagus gitu ya, terus dia dengan nyanyi. Sekarang orang pada tergila-gila ketika Zidane nyanyi gitu ya. Itu saya lihat di TikTok itu orangnya, wah Zidane gitu. Malah sekarang Triswaka dia agak tergeser gitu popularitasnya dengan Zidane gitu kan. Nah, artinya Zidane ini mampu gitu untuk membangun brandingnya dan dia konsisten gitu loh. Konsisten dengan dirinya, dia konsisten dengan konsepnya, dia konsisten dengan penampilannya, dia konsisten kan nggak berarti Zidane ketika penampilannya dia langsung berubah. Terus kayak Nabila, orang tuh kalau melihat sosok Nabila pasti orang sudah dalam ininya dengan suara lembutnya, terus juga dengan dengan pakaiannya yang sederhana gitu ya, dia kan tidak langsung berubah kayak model Syahrini gitu kan. Nah, jadi kayak Syahrini juga, kenapa dia kan sebenarnya itu nge-branding ya, kayak misalnya ngomong cantik gitu kan, kayak sesuatu gitu kan, dengan suaranya yang seperti itu menjadi ciri khas gitu loh. Jadi emang kalau bicara branding ini kita bicara tentang ciri khas gitu. Kayak misalnya dengan bulu mata anti badai, dengan cetar gitu ya, dengan inces, dia kan menginceskan dirinya gitu loh. Akhirnya orang
oh ya Inces gitu kan. Nah itu adalah saya pikir Syahrini itu adalah salah satu artis Indonesia yang keren untuk membangun personal brandingnya gitu. Jadi semua orang bisa kok untuk membangun personal branding. Ya, jadi Nabila juga pasti nanti bisa dikenal. Amin. Yang penting punya ciri khas ya. Yap. Baik, terima kasih Ibu. Kita kembalikan lagi mungkin ke Teh Rike gitu. Tadi kan sama Bu Dia udah dibahas nih tentang tahap-tahap membangun personal branding. Mungkin itu secara umumnya gitu. Nah, ini sekarang kita pengen tahu nih tips and trick membangun personal branding versi Teh Rike gitu. Karena kan Teh Rike ini dianggap sudah sukses lah dalam membangun personal branding. Dilihat sekarang bagaimana Teh Rike dikenal sebagai seorang YouTuber, seleb TikTok, selebgram gitu kan. Nah, jadi apa sih Teh tips and trick membangun personal branding versi Teh Rike-nya gitu? Silahkan Teh Rike. Tips and trick membangun personal branding versi aku. Kalau aku itu gimana ya? Karena aku bingung. Kalau aku dibilang yang berusaha keras, aku tuh setuju banget sama yang dibilang Ibu Dia tadi, sama yang disampaikan Bu Dia terkait personal branding. Cuma yang aku lakuin sendiri justru aku itu mengalir. Justru aku itu mengalir, sebenarnya balik lagi ke setiap orang ya. Cuma aku juga masih harus belajar nih gimana caranya mempertahankan karakteristik seorang Rike Melanis di media sosial. Karena aku tuh banyak kebawa angin, mengalir banget, mulai dari nyanyi, mulai dari TikTok, mulai dari konten repeat kayak DC orang gitu. Aku juga kayak kalau orang mungkin gini sih, aku tuh pernah punya, kan contoh nih, aku kasih tahu nih, Adira tuh temen aku yang di TikTok juga, dia tuh konten ciri khasnya itu yang gitu loh, yang gitu-gitu. Nah, kalau aku itu ciri khasnya itu gini, karena di Indonesia kan beragam ya, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Nah, aku tuh memunculkan sosok Rike Melanis yang orang Sunda gitu. Jadi banyak, aku nggak malu buat bilang, jadi ya aku Teh gitu. Meskipun aku ketika ngumpul sama teman-teman aku yang di Jakarta, kan kalau di Jakarta itu ngomong aku kamu tuh udah kayak ke pacar gitu ya. Cuma aku tetap mempertahankan itu karena Rike nih yang orang Sunda kayak gitu loh. Terus aku juga merasa kalau ciri khas aku di TikTok itu dengan aku masih nyanyi-nyanyi juga, kayak terakhir juga aku upload coveran gitu. Kayak sekarang kan kalau kita sebenarnya bingung nih mau bikin konten apa sebagai konten creator, sebenarnya tinggal mengikuti perkembangan zaman aja, karena setiap tren itu nggak pernah putus, tren tuh ada terus. Mulai dari dulu, aduh mama, sekarang juga kan lagi yang Doraemon kucing langka. Nah, aku ikut juga. Cuma tetap karakter aku. Jadi ketika orang yang cuma cuap-cuap, aku tetap membawa gitar lele aku membawa alat musik aku dibikin nyanyi. Jadi gimana caranya tetap mengikuti tren, tapi tetap ada ciri khas kitanya. Gitu, misalnya ada orang yang bakat main suling, ngegombal sambil main suling, bisa kan? Atau ada orang yang bakat pantun, bisa kayak ngomong kayak mengomentari sesuatu, berbicara gitu di medsos, ujungnya ada pantunnya. Jadi kita tetap mengikuti tren, namun tetap sematkan ciri khas kita sebagai content creator. Gitu sih, biar kita tuh punya pembeda, biar kalau ditanya, kamu kenal Rike nggak? Oh, Rike yang orang Sunda itu. Oh, Rike yang suka bawa gitar itu. Aku tuh dulu ya, kayak bahkan di luar sosmed, urusan sosmed itu, aku tuh kayak orang heran. Ini Rike nggak ada jurusan musik di kampus kok bawa gitar mulu gitu. Aku ditanya, emang aku tuh hampir setiap hari bawa gitar karena apa? Sebenarnya tuh sebenarnya aku kalau masalah gitar sendiri ya, ini sebenarnya agak di luar topik ya. Kalau masalah gitar sendiri, aku itu orangnya awalnya itu suka bawa gitar karena gini, pernah ada orang yang ngomong ke aku, jadi kalau kita malas belajar, gimana caranya kita harus berpikir belajar itu menjadi hal yang menyenangkan gitu. Jadi bawalah aku gitar ke kampus untuk mengisi kekosongan aku kalau aku jenuh, sambil nunggu dosen, sambil nunggu matkul berikutnya, aku nyanyi-nyanyi, kayak gitu sih. Makanya aku bisa, dan ketika aku sadar orang-orang menyukai aku dengan gitar aku itu, makanya aku jadi terus-terusan dan makin semangat aja. Kayak gitar gitu. Pinknya ya Teh?
Iya, ada tuh. Aku gitar pink aku nih. Kayaknya ciri khas Tete selain apa cewek perempuan Sunda juga apa namanya perempuan Sunda yang bawa gitar pink. Pokoknya aku tuh kalau lihat ya cari. Iya, jaringannya ya. Jaringan Nabila, nggak apa-apa deh. Oh, dengan aku dengan akunya ya. Enggak, Nabilanya. Tapi emang sih benar sih tadi kalau kata Rike ya, nggak apa-apa sambil nunggu Nabila. Jadi benar kalau kata Rike itu kita salah satunya cari keunikan atau ciri khas yang ada di dalam diri kita. Kayak tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, Syahrini itu dia punya ciri khas, dia punya keunikan gitu ya. Orang makanya ketika mengenal Syahrini itu dengan apa sih, dengan manjanya gitu ya. Betul. Dengan sesuatunya, dengan kalau dulu itu kan terkenal dengan apa, bulu mata anti badai gitu kan. Jadi memang ketika kita punya sesuatu yang unik yang ada di dalam diri kita, terus juga kita punya sesuatu yang artinya bisa apa namanya menjadi ciri khas kita gitu ya, itu pasti akan lebih mudah untuk dikenal gitu. Kayak saya juga ingat dulu Rike awal-awal kenal Rike itu kalau ngelihat itu memang selalu bawa gitar ya kalau di kelas itu sambil nyanyi gitu ya, terus nanti diposting gitu kan. Nah itu dulu memang menjadi ciri khasnya Rike gitu. Saya bilang wah ini anak selain pinter, selain cantik gitu ya, terus juga suaranya bagus, pinter main gitar gitu. Jadi itu menjadi brandnya tersendiri. Nah seiring dengan perkembangan zaman akhirnya Rike sebenarnya memperluas sayap dengan apa namanya dengan kreativitas yang memang itu adalah tuntutan media sosial gitu, tuntutan media sosial yang dimana Rike apa namanya harus berkembang gitu ya, sehingga sekarang terkenal dengan influencernya gitu, dengan selebgramnya. Jadi orang kayak misalnya tadi banyak nih anak-anak humas yang ke saya nge-WhatsApp, wah ibu sama Teh Rike katanya teh gitu ya. Jadi menjadi sesuatu yang sangat amazing gitu kan. Nah ini adalah asetnya Ilkom gitu ya, asetnya jurnal gitu, asetnya Ilkom yang memang ini menjadi kebanggaan gitu. Dan Rike adalah salah satu yang berhasil untuk membangun personal brandingnya gitu. Nah itu udah gabung lagi tuh Nabila. Iya. Oke Nabila boleh dilanjut? oh apa Nah terpental lagi dia. Iya. Jaringannya ya nggak apa-apa memang. Ya inilah kelemahan dari apa namanya, kelemahan dari teknologi ya, tetap aja ada kelemahannya. Salah satunya adalah tentang jaringan gitu. Kitanya udah semua siap, udah ready, tapi kan jaringan itu tidak apa namanya, tidak mensupport juga. Nah ini udah gabung lagi nih, Nabila. Iya, halo Ibu. Aduh, mohon maaf nih sebelumnya jaringannya lagi kurang stabil. Iya Cuma nggak apa-apa. kita mungkin langsung aja nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita arahkan kembali kepada Budia gitu. Tadi kan kita sudah membahas tentang definisi, lalu tadi perbedaan citra dan pencitraan gitu kan. Sekarang seberapa penting gitu personal branding itu sendiri, dan itu tuh maksudnya kayak personal branding itu apakah penting untuk diri sendiri aja atau misal kepentingannya dalam dunia karir gitu Bu. Silakan Bu. Mohon maaf Bu, masih di mute. Oke, sekarang udah. Dah. Oke. Sebenarnya sih tergantung dari tujuan kita juga. Kita membangun branding ini untuk apa gitu kan. Cuma memang yang manfaat yang kita dapatkan untuk membangun personal branding ini sebenarnya banyak banget. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk membentuk citra yang memang diinginkan oleh kita gitu. Jadi kayak misalnya kita ingin dikenal sebagai seorang apa namanya, kita ingin dikenal sebagai penyanyi, kita ingin dikenal sebagai MC, kita ingin dikenal sebagai fotografer, kita ingin dikenal sebagai apa namanya influencer, kita ingin dikenal sebagai apa namanya
desainer gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ketika kita mampu untuk membangun personal branding dan itu kita dikenal oleh orang, itu manfaatnya sangat artinya ketika kita membangun personal branding itu manfaatnya akan sangat luar biasa sekali. Karena memang itu kita mampu untuk membentuk citra diri kita sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, terus juga selanjutnya adalah bagaimana ketika berbicara tentang manfaat dari personal branding itu sendiri, kita mampu untuk memperluas relasi. Dulu ya, dulu kayak misalnya saya pribadi gitu ya. Orang tidak mengenal saya sebagai MC. Orang tidak mengenal saya dulu waktu saya belum bermain di media sosial gitu ya. Orang tidak mengenal saya sebagai trainer. Tapi dengan seringnya saya membangun citra diri saya di media sosial, di Instagram terutama, karena saya memang kalau yang lain tidak begitu fokus gitu ya, saya fokus di Instagram. Itu alhamdulillah orang-orang yang ketika meminta saya untuk menjadi seorang trainer, untuk MC itu jadi job itu berdatangan gitu loh. Nah, ini kan memperluas relasi kita, dan ketika kita mampu untuk memperluas relasi, itu akan mendatangkan pundi-pundi rupiah loh buat kita. Tanya deh sama Teh Rike. Ketika Teh Rike sekarang relasinya sudah luas, kalau dulu kan skupnya mungkin hanya Bandung Raya, luas jadi Jawa Barat, luas lagi jadi nasional gitu kan. Nanti luas lagi jadi internasional. Nah, itu kan adalah bagian dari bagaimana ketika kita sudah membangun branding kita dikenal, kita akan memperluas relasi kita. Kayak misalnya tidak sedikit ya saya ngisi materi itu dari DM Instagram dan media sosial saat ini itu menjadi portofolionya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membangun personal branding di media sosial, perhatikan cara kita untuk membuat konten. Perhatikan cara kita untuk membuat sebuah caption, bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan, konten yang disajikan. Jadi kalau misalnya kerjaan kita cuma curhat aja misalnya gitu ya, lagi galau gitu, curhat di media sosial, nanti orang akan membentuk dengan sendirinya gitu kan, orang akan mengesankan dengan sendirinya karena memang kita yang ngebentuk gitu kan. Ada sih etama melau, ada sih etama curhat mulu di media sosialnya, ya itu yang akan dikenal oleh audiens gitu kan. Nah, nanti relasinya ya relasi-relasi yang galauners gitu kan, orang-orang yang putus cinta gitu, orang-orang yang apa sih namanya, yang baper gitu ya. Jadi itu nanti relasinya akan muncul seperti itu karena apa yang kita bangun, apa yang kita kembangkan itu nanti relasi itu dengan sendirinya seperti jadi orang-orang yang sefrekuensi pada akhirnya gitu ya itu nanti akan mengarah kepada kita dan itu nanti akan berkembang gitu loh. Jadi artinya banyak sekali manfaatnya ketika kita membangun personal branding. Tadi yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk membentuk citra kita, yang kedua adalah memperluas relasi. Terus juga bagaimana dengan adanya personal branding ini mampu untuk membangun kepercayaan. Sekarang orang nggak akan percaya Rike pintar nyanyi kalau Rike tidak mempublish, kalau Rike tidak share, tidak memperlihatkan, tidak mengesankan diri bahwa Rike itu adalah penyanyi. Orang tidak akan percaya saya adalah seorang MC, seorang trainer, ketika itu tidak dimunculkan, kesan itu tidak dimunculkan. Gitu. Jadi ketika kita membangun personal branding kita, salah satunya adalah dengan media sosial, ini akan membangun kepercayaan. Oh iya, Budia yang suka ngisi public speaking. Orang tidak akan sekonyong-konyong bilang merekomendasikan Budia yang ngisi public speaking kalau dia tidak tahu track record-nya saya gitu. Ketika merekomendasikan itu kan harus tahu track record-nya dulu gitu. Nah, ketika misalnya dilihat di portofolio media sosial, oh iya nih banyak ngisi materi, oh iya ini lagi ngisi materi di sini, ini ngisi materi di sini, di sini. Orang kan jadi, oh iya ini Budia yang concern di public speaking misalnya. Oh iya yang concern di branding, oh yang concern di humas. Itu akan muncul gitu loh dengan sendiri karena memang saya yang membentuk itu. Beda lagi ketika misalnya saya membentuknya di media sosial itu tadi misalnya kalau saya lebih kepada konten galau gitu atau konten apa-apa saya share ke media sosialnya tuh hal-hal yang sifatnya hanya mengeluh misalnya atau misalnya hanya ini, orang kan juga nanti akan lihat ih
Budiah yang netting ya gitu kan, Budiah yang negative thinking. Nah itu kan jadi brand tersendiri. Lah saya nggak mau seperti itu, makanya saya membentuknya itu adalah dengan potensi saya, dengan kreativitas yang ada di dalam diri saya, dengan potensi yang ada di dalam diri saya, dan saya konsisten untuk memunculkan itu gitu. Nah itu adalah salah satu untuk membangun kepercayaan, karena sekali lagi media sosial itu menjadi portofolionya kita. Terus juga dengan adanya personal branding ini akan mempermudah loh urusan karir kita. Jadi karir kita akan meningkat. Saya tidak hanya concern di kampus. Jadi di luar kampus itu saya banyak relasi-relasi yang alhamdulillah itu mampu untuk memudahkan urusan karir gitu ya. Jadi skupnya bukan hanya kampus saja, bukan hanya internal, tapi ternyata sudah di luar kampus, sudah setingkat selevel orang kedinasan, kementerian gitu kan, terus juga orang di luar dari instansi itu ada. Jadi relasi itu bisa dibangun dan juga itu mampu untuk mempermudah urusan karir saya. Dan tentunya kita akan lebih dikenal gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya banyak sekali manfaat yang bisa didapat ketika kita mampu untuk membangun personal branding kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita mampu membangun personal branding kita, kita akan dikenal oleh orang. Orang akan tahu siapa diri kita. Orang akan tahu potensi yang ada di dalam diri kita. Dan bonusnya itu bisa menghasilkan cuan gitu loh. Itu jadi bonus ya, bukan menjadi tujuan awal tapi menjadi bonus. Kayak dulu Rika juga kayaknya dulu juga iseng-iseng ya ya, bukan disengaja untuk dibentuk gitu personal brandingnya, tapi karena memang Rika kreatif gitu kan, kreatif, inovatif, yang pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat luas dan itu bisa menghasilkan cuan. Lihat aja sekarang endorse-nya gitu kan dan lain sebagainya. Nah itu manfaat personal branding itu sebenarnya banyak banget. Walaupun di awal tadi Rika bilang, ya saya tidak sengaja untuk membentuk itu gitu. Tapi pada akhirnya ketika Rika konsisten dengan memunculkan dan men-share itu, pada akhirnya itu terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa kita mencari, kalau misalnya kita udah membangun personal branding yang bagus banget nih, pasti pekerjaan itu ya Bu yang akan datang ke kita gitu. Bukan kita yang mencari lagi berarti ya. Iya, bukan kita yang mencari, nanti orang yang mencari kita gitu kan. Jadi kayak misalnya gini, kayak misalnya, aduh saya pengen ini nih, saya butuh trainer public speaking. Orang nanti kan nyari, misalnya ngeklik public speaking gitu ya. Nanti kan misalnya akan muncul nih nama-nama atau bisa rekomendasi dari orang. Ya udah itu aja. Kayak saya juga kemarin ngisi di Notaris gitu ya di Bekasi, itu juga kan salah satunya rekomendasi dari rekan saya gitu kan, rekomendasi dari AOK gitu ya. Nggak mungkin AOK itu sekonyong-konyong dia mampu untuk merekomendasikan saya, karena itu kan orang-orang besar semua gitu ya. Maksudnya orang-orang yang bukan orang-orang yang nggak mengerti, orang-orang yang sangat mengerti, dan itu juga membawa nama baik Oka gitu ketika dia memberikan trainer yang ngasal, ya itu kan nanti jadi nama baik dia juga. Nah, dia percaya dengan saya karena dia tahu personal branding saya di media sosial, bagaimana saya dengan gaya saya mengisi materi, terus bagaimana cara saya menyampaikan materi dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi satu kepercayaan, dan akhirnya itu jadi apa namanya? Jadi orang yang nyari gitu loh. Ya, Oka juga kan dari, aduh saya butuh nih trainer untuk public speaking, kira-kira siapa? Nah akhirnya Oka inget ke saya kan, itu Budiah gitu kan. Nah terus juga kemarin nih nanti nih ada yang di reschedule untuk ngisi lagi materi tentang public speaking di Notaris, tapi di daerah Bandung gitu. Jadi artinya ketika kita sudah mampu membangun personal branding kita, ya nanti orang yang nyari kita, bukan kita yang nyari orang. Wow, manfaatnya berarti gede banget ya, Bu. Sangat ada value-nya. Kalau kita sudah mampu untuk membangun personal branding, kita jadi punya value. Diri kita tuh punya value. Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin kita tunjukkan ke Teh Rike gitu. Nah, apakah menurut Teh Rike, personal branding ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja di depan publik seperti Teh Rike, atau misal semua orang diperuntukkan kok personal branding ini? Gimana tuh Teh? Silahkan Teh Rike.
Halo, Terike. Ulang, soalnya jaringannya kurang bagus tadi di sini, maaf. Pertanyaannya mau saya ulangin ya. Apakah jadi menurut Terike, apakah personal branding ini gitu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja di depan publik seperti Terike gitu, ataukah misal semua orang boleh kok gitu mempersonal brandingkan dirinya gitu? Silakan Terike. Menurut aku penting banget setiap orang apapun profesinya, di mana dia berada gitu, di mana tempat dia berkembang perlu banget. Kita yang lebih kenal diri kita sendiri, coba dicari tahu, jangan kayak contoh gini, aku kuliah di UIN kan. UIN khas dengan apa ya? Wah, kalau orang udah mikir UIN bahasa Arab. Terus wah sidang tahfiz, ya kan? Tapi enggak kok, nggak semua UIN itu beragam. Kita juga ada pencak silat, kita juga ada panjat tebing gitu. Kita punya ciri khas. Jadi kenapa aku sampai jelasin gini? Karena orang tuh kadang menutupi bakatnya, menutupi kemampuannya hanya karena omongan orang. Iya, wow, ya, benar-benar. Ya, jadi jangan pikirin tuh, jangan pikir kalau sampai kapanpun kalau kita cuma mikirin omongan orang, kita kalah sama rasa malu dan ragu, kita nggak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan. Jadi penting banget untuk apapun, nggak cuma di sosmed. Jadi kadang gini, kita kerja nih di suatu perusahaan. Nah, kebetulan kita punya skill nyanyi. Terus orang tuh jadi kalau misalnya, wah kita bakal bikin event nih, kita butuh penyanyi siapa ya? Oh, katakanlah X aja nih, X itu pinter loh nyanyinya. Terus si X ini nyanyi di tempat kerjanya ini, di perusahaannya ini. Terus tamu-tamunya tuh orang-orang terpandang, wah ini aku pengen undang dia nyanyi. Jadi kan itu akan membentuk relasi baru dan dia pun semakin luas. Jadi jangan ditutup. Penting untuk siapapun. Kayak sekarang tuh banyak juga kan sebenarnya orang-orang yang merasa tersesat, orang-orang yang merasa aku bakatnya di dunia desain poster atau desain tertentu, tapi dia malah masuknya ke jurusan matematika misalnya, terus dia jadi guru. Terus kalau dia jadi guru matematika, berhasil menjadi guru matematika, tapi dia juga tetap bernyanyi, justru itu bisa menjadi poin plus buat dia. Wah, selain dia pandai bernyanyi, dia juga guru matematika loh. Kayak sekarang Putri, kita kenal Kiki Saputri sebagai sosok yang lucu, tapi siapa sangka dia tuh backgroundnya adalah seorang guru gitu. Jadi kita jangan skak di ranahnya kita. Kalau kita merasa punya hal unik dalam diri kita, jangan ditutupin, jangan disembunyiin, jangan dengerin orang juga. Kadang orang tuh kayak apa sih Rike begini bawa gitar ke kampus, song artis banget. Kayak mungkin kalau aku dengerin omongan-omongan kayak gitu, sampai saat ini aku nggak akan berada di titik ini, karena yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau itu diri kita sendiri, bukan orang. Jadi hidup kita jangan sampai jatuhnya kayak diatur orang. Gitu. Penting banget. Berarti penting banget, dan bukan hanya untuk yang pengen teman-teman yang kerjanya di depan publik juga gitu ya, tapi kayak seorang mahasiswa kayak gitu-gitu juga semuanya, pokoknya personal branding ini menjadi penting gitu bagi siapapun. Nah, luar biasa sekali nih ya diskusi kita pada malam ini. Dan untuk mendukung diskusi malam ini, saya buka kesempatan bagi para audiens yang ingin bertanya pada narasumber dengan cara raise hand, lalu aktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu ya. Ya, ini ada raise hand dari Farik Mulkiana. Kepada Farik, silakan dinyalakan mikrofonnya, lalu nyalakan juga kameranya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Budiah, juga Teh Rike. Saya ingin cerita dulu sebelumnya bahwa beberapa waktu lalu pernah viral gitu.
yang namanya Odading Mang Oleh gitu. Nah, yang dipopulerkan oleh Ade Londok gitu. Nah, kan itu popularitas yang mendadak gitu, yang bisa dibilang pada zaman ini untuk menjadi populer itu sangat mudah gitu. Salah satunya seperti Ade Londok itu gitu. Nah, ketika sudah populer, ketika sudah naik, ketika sudah karirnya naik itu sampai diundang-undang ke TV, ke konten YouTube artis gitu. Juga mendapatkan gaji yang tinggi. Nah, setelah beberapa waktu, popularitasnya langsung menurun drastis gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa itu bisa terjadi? Juga gimana caranya supaya popularitas itu bisa terus konsisten gitu. Bahkan kalau bisa lebih naik lagi gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali gitu. Mungkin kita ke Budiah dulu. Tadi pertanyaannya saya ulang terlebih dahulu. Jadi kenapa sih akhirnya popularitas itu bisa menurun gitu? Jadi kayak mungkin naik turun gitu ya popularitas, dan gimana gitu cara untuk mempertahankan popularitas yang sudah di atas gitu, mungkin seperti itu. Silahkan Budiah. Oke, Farik, terima kasih ya. Jadi kalau bicara tentang popularitas, memang sekarang itu orang gampang ya, kasarnya mah sengklek sedikit juga orang pasti kenal gitu kan. Kayak sekarang Denis itu kan sangat sangat kontroversi ya. Denis yang apa sih? Yang selalu membuat konten untuk kontrak dengan orang yang sekarang ini yang lagi rame itu, dia ketika menyebutkan kata senior yang gak laku itu gitu ya, sampai meradang Firda Razak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan adalah salah satu popularitas yang memang itu kalau Denis itu sengaja dibentuk. Kalau kasus Mang Odeng ya, Odading Mang Odeng itu sebenarnya tidak sengaja dibentuk dia. Dia tidak sengaja untuk dibentuk, tapi ketika diviralkan itu akhirnya menjadi dikenal oleh orang. Nah, sayangnya Mang Odeng ini dia tidak di-manage ya, tidak dikelola dengan baik. Kalau seandainya pada saat dia viral waktu itu dengan Odadingnya dan ada yang memanage, karena memang dia tujuannya bukan personal branding sih ya. Dia tujuannya ya tadinya sih kan bukan ingin memviralkan diri, tapi karena ada orang yang memviralkan yang akhirnya dia menjadi populer. Karena memang dia tidak sengaja untuk membangun personal branding itulah, dan dia tidak di-manage dengan baik, akhirnya popularitasnya itu menurun. Nah, kalau misalnya pertanyaan Farik tadi, bagaimana cara mempertahankannya? Kreatif dan inovatif. Karena kalau di media sosial kita tidak kreatif seperti tadi yang saya jelaskan, dan juga kalau nggak salah Terike juga menjelaskan begitu baku hantamnya di dunia media sosial ya Terike ya. Ketika tidak kreatif ya kita akan tergerus gitu. Ketika kita tidak inovatif gitu ya, kita tidak mempunyakan sesuatu yang baru, kayak tadi Terika menjelaskan awalnya di nyanyi gitu kan, karena di pandemi ini sekarang untuk buat konten nyanyi itu agak sulit gitu. Akhirnya mengembangkan sayap ke dunia yang lain gitu, dengan dan mencari ciri khas dengan kesundaannya gitu, wanita Sunda gitu. Makanya kalau saya juga kalau lihat postingannya itu pasti ngomongnya teh nyunda pisannya Rike-nya. Terima kasih Rike sudah apa artinya membangun budaya Sunda gitu ya, tidak malu dengan kesundaannya. Jadi local wisdom-nya itu ada gitu ya. Nah, artinya di sini ketika kita kreatif dan inovatif gitu ya, kita tidak akan tergerus oleh zaman. Jadi ada 3 hal. Kalau kita mau bertahan, adaptif, kreatif, inovatif. Beradaptasilah dengan perkembangan, kreatif, kembangkan kreativitas kita, dan lakukan inovasi, pembaruan supaya orang tidak jenuh dan tidak bosan dan tidak lari kemanapun. Itu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang survive sampai dengan hari ini, termasuk Terike. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya ya, Farik ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Dia. Langsung kita ke Teh Rike nih. Gimana Teh Rike? Jadi tadi pertanyaannya kenapa sih popularitas tuh naik turun gitu? Terus gimana cara mempertahankannya? Silahkan Teh Rike.
Oh, Teh Rike masih bersama kita di ruang Zoom. Ya. Mungkin, halo Teh Rike. Jaringannya ya? Udah masuk? Udah masuk. Silakan Teh Rike. Lanjut ya. Ya. Jadi namanya media sosial pasti berdatangan orang-orang baru, di mana ada tren baru, ada orang-orang yang terus berinovatif, nggak cuma kita gitu. Jadi sama halnya di tempat lain kita tuh bersaing, persis seperti yang Ibu Dia tadi bilang. Sosmed itu baku hantam yang wah ada orang naik, kita jangan sampai kalah. Mungkin dalam hati seperti itu kali ya. Dan untuk kasusnya Mang Ade Londok ini, menurut aku memang ada suatu kesalahan yang dibuat, cuma sebenarnya itu tuh nggak bisa permanen menutup kita. Kita bisa lihat, kita bisa pelajari dari kasus-kasusnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pernah jadi narapidana karena narkoba, terus juga ada Jeffrey Nico, tapi sekarang mereka bisa tetap karirnya berkembang, melesat. Karena apa? Kita itu kalau ini namanya kertas ya, kertas kalau udah kusut memang nggak bisa lurus semulus-mulusnya. Tapi kita tuh harus tetap bergerak. Karena jangan, ya itu dia tadi, setiap orang tuh pasti kan namanya manusia pasti ada kekurangan. Ketika memang kita jatuh atau dijatuhkan orang lain, itu bukan berarti kita salah untuk berada di media sosial. Ya memang itu suatu ujian bagi kita sebagai pegiat medsos. Kita harus bisa bangkit, jangan dengerin orang, perbaiki. Kalau kita memang salah, kita minta maaf, menyadari, introspeksi, dan tidak mengulangi lagi. Kan begitupun yang dilakukan Ade Londok yang bikin orang langsung berpersepsinya tuh terhadap Mang Ade Londok tuh, lah kok dia gini sih gitu. Tapi sebenarnya itu masih bisa diperbaiki. Itu semua tuh pilihan. Kalau kita bisa bertahan di platform tersebut, ya kita harus tetap berinovasi, kita harus tetap berkembang, kita buktiin kelayakan kita di sini dengan karakter yang kita punya. Tapi kalau kita mau move ya sebaiknya sih jangan, karena dengan kita berada di situ banyak orang, jadi memang itu sebuah resiko. Kita banyak yang jatuhin, kalau kitanya tuh nggak usah orang yang jatuhin kita itu berarti posisinya nggak lebih dari kita, ada di bawah kita. Semakin tinggi pohon semakin banyak angin yang menerjang. Seperti itu sih menurut aku. Oh, keren banget nih jawabannya dari dua narasumber kita. Langsung saja mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada di via kolom chat nih. Dari Indra, Jakarta. Jadi saya bacakan aja. Salam, aku salah satu penggemar Teh Rike. Wow. Apalagi ketika sedang dengan Gus Aldi. Senang banget lihatnya, aku udah nyoba menjadi YouTuber sudah 2 tahun, tapi subscribernya masih sedikit aja. Bagaimana menurut Teh Rike kiat-kiat untuk mendapatkan subscriber yang banyak? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus langsung ada pertanyaan untuk Budiah juga. Sebetulnya untuk mempopulerkan saya di media YouTube, langkah apa dulu yang harus dilakukan? Nah, itu mungkin ke Teh Rike dulu kali ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana menurut Teh Rike kiat-kiat untuk mendapatkan subscriber yang banyak? Silahkan Teh Rike. Untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Kalau YouTube sendiri, jujur ya, untuk diri aku tuh baru bikin akun YouTube itu setelah menikah. Alhamdulillah sekarang udah 50.000 lebih subscriber, belum terlalu banyak. Cuma kalau aku melihat usaha yang aku lakukan sendiri dengan waktu yang belum lama, aku mengapresiasi diri aku sih. Karena kalau kiat-kiat atau tips yang aku lakuin, sebenarnya kalau yang benar-benar aku lakuin, aku tuh memanfaatkan momen. Kalau aku memanfaatkan momen, karena kan kebetulan dulu aku habis nikah, lagi rame nih orang tuh kalau ada suatu kegiatan kayak wah artis nikah atau seleb bikin konten, aku juga mendokumentasikan itu dan aku unggah di YouTube. Itu juga yang membuat melesat banget. Cuma
Itu dia, mau itu memanfaatkan, mau kita untuk mempertahankan itu lebih sulit. Jadi gimana caranya bertahan? Kita harus konsisten gitu. Syukur-syukur memang kita punya momentum yang bagus untuk orang-orang tuh melihat kita. Syukur-syukur seperti itu. Tapi jangan khawatir, nggak mesti ada di situasi tersebut. Cuma kalau misalkan untuk tips-tipsnya konsisten. Karena contoh nih, dalam seminggu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu lagi gitu. Jadi kayak konsisten. Kalau misalkan kita punya stok video 7 itu jangan diupload sekaligus terus minggu depannya bolong. Itu tuh bisa mempengaruhi algoritma. Ini menurut ilmu per-YouTuban yang selama ini aku pelajari ya. Sebenarnya mirip-mirip TikTok. Kayak kita mau judul kita misalnya memancing banget nih, judul kita beli Lamborghini karena gabut, misal kayak gitu. Itu kan kayak wah, ini orang gabut beli Lamborghini ya kan. Terus sekalinya ngupload lagi minggu depan, itu juga nggak akan begitu melesat. Itu juga bakal nggak akan sesuai ekspektasi. Yang penting itu konsisten. Sama sebenarnya tipsnya lagi tuh yang tadi sebelumnya udah aku spoiler. Jadi buat suatu hal yang memancing tapi bikin orang tuh lebih ke kepo. Kayak contoh ya, kita mau kayak Jeremy Pauline, kita bisa lihat kan Jeremy Pauline tuh tujuannya ngasih ilmu. Cuma dia tuh mengemas gimana caranya orang-orang tuh kepo duluan. Andai Jeremy Pauline ngasih judul Rumus Pitagoras, aku yakin 100% gak akan ada yang nonton. Tapi dia tuh menjelaskan rumus Pitagoras dengan mengundang artis misalnya. Contoh dulu Jeremy Pauline tuh ngundang siapa sih? Nancy Judge dibuat keliengan oleh soal matematika. Kan orang kan ngefans sama Nancy ini banyak ya. Dia klik terus sebenarnya isinya tuh membahas tentang rumus Pitagoras. Iya nggak sih? Itu kan memancing kan. Orang tuh yang awalnya niat kepo sama Nancy Judge, terus jadi dapat ilmu juga dari Jeremy itu. Jeremy lagi. Terus kalau aku belajar dari Deddy Corbuzier itu, wah Deddy Corbuzier kan udah itu banget. Dia tuh berinovasi mulai dari bikin program podcast, sekarang bikin program somasi yang bekerja sama anak-anak stand up komedi. Kenapa dia selalu ramai? Padahal kita lihat durasinya juga panjang-panjang banget. Kenapa aku di sini menekankan banget tentang judul, tentang tayangan? Karena itulah yang mempengaruhi subscriber. Itu jadi kalau misalnya subscriber juga gimana ya banyak, terus kitanya nggak upload video, itu nggak akan begitu berpengaruh juga. Yang penting tuh kalau tayangan banyak udah pasti nyiprat ke subscribernya kayak gitu. Jadi judul dan thumbnail sekreatif mungkin, kayak hal-hal lucu yang ada pada peristiwa video tersebut, coba jadiin punchline-nya kayak gitu. Contoh kalau yang aku lakuin kemarin di nikahan aku, kan kayak sebenarnya kalau judulnya resepsi pernikahan Rike pasti flat, tapi aku taruh thumbnailnya itu anak-anak TikTok joget pargoy. Kan pargoy dulu lagi viral kan, dan memang bener ada anak-anak TikTok meskipun hanya 5% dari keseluruhan video. Tapi itu yang bikin orang kepo. Seperti itu. Jadi harus ada hal menarik tuh. Benar banget nih. Nah, mungkin kita langsung aja nih lanjut. Tadi pertanyaannya ada untuk Bu Diah. Kita alihkan ke Bu Diah nih. Untuk Ibu Diah, sebetulnya untuk mempopulerkan saya di media YouTube, langkah apa dulu nih yang harus dilakukan? Silakan Bu Diah. Mempopulerkan di YouTube kayak tadi udah dijelasin sama Rike ya. Kalau misalnya untuk ketika ingin populer di YouTube, tadi Rike sudah menjelaskan panjang lebar ya. Karena memang harus harus kreatif ya kayaknya. Namun misalnya itu ada mau berkembang-kembang terus banyakin bikin konten gitu. Jangan kayak saya belang bentong bikin konten setahun sekali kalau lagi libur kuliah. Secara kan Ibu Diah ini orang kita juga tahu dengan menyempatkan untuk berkarya. Jadi perkembangannya sangat lambat ke saya YouTube. Jadi memang kalau misalnya mau dikenal ya itu tadi bikin konten. Cuman kontennya memang kreatif gitu. Ya kita bikin konten itu fokus. Jadi fokus bikin konten tiap hari itu ada aja konten yang memang dimunculkan gitu. Karena ketika kita memunculkan konten tiap hari, kayak misalnya sekarang kita lihat Atta Halilintar, karena dia memang fokus, dia concern di sana gitu ya. Yang akhirnya
dan dia kreatif gitu, kreatif itu kan banyak ya, dari segi editing gitu kan, dari segi bagaimana dia mampu untuk mengambil untuk shoot gambar, terus kayak misalnya dari caption yang dibuat atau misalnya dari materi yang akan disajikan gitu. Jadi memang kalau itu kita sudah benar-benar dipersiapkan dan kita bisa konsisten tiap hari, saya yakin teman-teman nanti akan menaikkan jam tayang dan juga nanti akan dikenal oleh orang gitu. Kalau misalnya sekarang punya YouTube tapi share-nya sebulan sekali atau share-nya 1 semester sekali, kayak saya biasanya 1 semester atau 1 tahun sekali, ya orang nggak akan mau sebagus apapun gitu misalnya kontennya, ya orang nanti akan menunggu-nunggu terus juga nggak akan bikin konten lagi gitu. Jadi ya bikinlah konten tiap hari, terus kontennya jangan lupa untuk dimunculkan konten-konten yang lebih kreatif gitu. Ya, tadi berarti konsisten dan juga kreatif ya. Ya, konsisten dan kreatif. Ya kalau nggak konsisten, gimana orang mau kenal? Iya benar banget nih. Nah baik, kita cukupkan untuk sesi pertanyaan malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Dan sebelum kita mengakhiri talk show malam ini, ada yang hendak disampaikan, mungkin dari Bu Dia atau Terike sebagai closing statement-nya. Secara singkat mungkin dari Teh Rike dulu mungkin ya. Silakan Teh Rike. Untuk closing statement dari aku, apa ya? Kalau menurut aku, siapapun punya hak untuk Oh, Teh Rike. Mungkin sinyalnya rada jaringan kayaknya ya. Iya. Halo Teh Rike. di sosial media. Ya. Mungkin Teh Rike bisa diulang mungkin tadi soalnya kayaknya kendala sinyal jadi belum ada gitu. Belum terdengar closing statement dari Teh Rike. Silakan Teh Rike. Suaranya udah membaik belum? Udah, sekarang udah. Silakan Teh Rike. Aku sambung ya. Untuk closingnya yang mau aku sampaikan, siapapun berhak untuk menjadi content creator di sosial media. Jadi kita coba cari hal unik dalam diri kita agar orang mudah mengenali kita, agar orang bisa termotivasi juga, karena mulai dari situ kita akan lebih berkembang dan itu akan menjadi kesalahan atau ada orang yang akan menjatuhkan kita, itu bisa diperbaiki selagi kita introspeksi tersebut, terus kita juga melanjutkan dengan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi jangan khawatir akan resiko-resiko yang ada di sosial media, tetap semangat dan jangan berhenti buat gerak. Tetap semangat pokoknya ya Teh Rike ya. Nah, langsung kita sambung ke Bu Dia untuk closing statement-nya. Silakan. Oke. Jangan pernah takut gagal. Karena dari kegagalan, itulah kita akan belajar. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Dan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, namun itu merupakan kebiasaan. Jadi tetap semangat teman-teman. Jangan pernah menyerah, karena teman-teman pasti bisa. Terima kasih closing statement yang bagus banget nih dari dua narasumber kita.
Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, terima kasih banyak kepada Ibu Diah Rahmiasuti dan Teh Rike Meilani atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di acara Talk Show My Ilkom. Semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Izinkan saya, izinkan saya untuk menyampaikan ulasan terkait talk show pada malam ini. Memanfaatkan media sosial dalam membangun personal brand merupakan pilihan yang tepat dilihat dari bagaimana media sosial menjadi hal yang digemari bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya membangun personal brand memberikan banyak sekali manfaat pada diri sendiri, namun tetap harus ingat dan harus diperhatikan bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang paling utama. Jangan sampai dengan niat kita membranding diri, lalu kita membohongi publik di media sosial. Personal branding tidak mengharuskan kita untuk menjadi sempurna, namun menjadi baik dan menjadi dari diri sendiri. Baik para audiens, 60 menit sudah kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini menjadi bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekilas info bahwasannya My Ilkom ini tayang setiap Jumat malam 2 minggu sekali, pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh audiens, saya Nabilah Ramadhani dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara My Ilkom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.